Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke sayang. Koin. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang menteladani kisah Nabi dan Rasul. Coba siapa anak mem yang ingat iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? 1. Satu? Yes. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, yuk masih ingat lagu itu, nak? Enggak. Alah. Pakai telepon. Lagu kelas 1. Enggak tahu. Iman tertanam di dalam hati. Beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentang disayang Allah. Terus gimana? Kok lupa ya? Itulah ciri orang beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, keempat, iman kepada Rasul. Lapar. Kelima, iman kepada Dia. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang 6 yang harus, yang wajib. Gimana? Yang wajib kita imani ya. Apa sayang? 16. Iya bang. Halaman berapa? Kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Soleh alaihissalam, yaitu halaman 89, pelajaran ke-10. 8 apa? Halaman apa? 89. Tapi yang duluan. Sayang kita nggak usah. Saya udah buka. Iya, kita tengok di PPT Mem dulu aja ya. Oke, jadi anak Mem dari lagu tadi, anak Mem ingat nggak? Percaya kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa? Ke-8. 8. Ke-7. 7. Rukun iman itu ada 6. Ketiga. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang 6 yang harus kita imani. Jadi rukun iman yang keberapa? Rukun percaya kepada Rasul. Lupa lagi. 5. Juna keberapa tadi? Juna dari tadi keberapa? Faro keberapa Bang Faro? Rukun iman keberapa? 4. Keempat. Kak Ara, rukun iman keberapa? Rukun iman keempat. Oke. Oke sayang, kita sebagai umat muslim, anak yang soleh dan solihah, wajib percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa ya? Siapa yang ingat? Itu pelajaran kelas 1 loh. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Tahu ada 7, ada
Berapa Kak Ara ingat? Keberapa? Kasih tahu ke kawannya Juna. Ada berapa yang wajib kita imani Juna? Ada 25. Hah? 25. Masih ingat lagu tentang Nabi dan Rasul? Tidak. Yang ini loh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Aduh, lupa semua lagu kelas 1. Lupa Bang? Lupa ya? Nanti Mem kirimkan ya lagu-lagu tentang ininya ya. Nanti Mem kirimkan ya lagu-lagu tentang Nabi dan Rasul, tentang rukun iman. Itu kan kemarin kelas 1 sudah Mem kasih. Oke. Ada. Oke, sebelum kita belajar tentang kisah Nabi yang akan kita bahas hari ini, kita baca dulu doanya yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung tangannya sayang. Doa yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah Forget the ring of IC, rest and protect us. Amin. Oke. Anak Mem, Mem mau tanya nih. Anak Mem tahu nggak kalau hewan-hewan itu ciptaan siapa sayang? Allah. Ciptaan Allah. Kemudian tumbuhan ciptaan siapa sayang? Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kira-kira boleh nggak kita itu menyakiti tumbuhan, menyakiti hewan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini nanti kita akan melihat, akan menyaksikan cerita tentang kisah Nabi yang menyayangi hewan dan ada seseorang yang memusuhi Nabi tersebut, kemudian binatang kesayangannya dibunuh. Kira-kira Allah marah nggak kalau Marah. marah kan? Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan cerita tentang Nabi siapa ya? Nabi Soleh alaihi salam, ya? Bukan Nabi Omar, Mes. Nabi siapa? Bukan Nabi, bukan, ada namanya Nabi apa? Ada namanya apa? Ada teman Nabi apa? Nabi Muhammad SAW. Namanya Nabi Omar. Nabi Omar. Iya. Nah, Ada. ini dengarkan ya. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Oke.
Oke, sebelumnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, anak MEM bisa menceritakan secara singkat kisah Nabi Soleh alaihi salam. Yang kedua, anak MEM bisa menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam. Jadi tolong perhatikan ya, nanti setelah pembelajaran MEM akan kirimkan tugas sesuai dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Oke, tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Oke, yes, semangat. Oke, dengarkan ceritanya. Bagaimana kisah Nabi Soleh alaihi salam. Dengarkan ya. Nanti Mem kasih pertanyaan. Nabi Soleh adalah salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang dihormati oleh kaum Samud. Nabi Soleh terkenal sebagai orang yang tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah. Nah, dengarkan dulu. Kaum Samud ini adalah kaum yang hidup. Nah, dengarkan dulu. Kaum Samud ini orangnya kehidupannya makmur, kaya raya, pertaniannya maju, terus bangunan-bangunannya sudah megah-megah. Mereka ini masih ada keturunan dari kaum Ad, namanya kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang sebelumnya, sebelum kaum Samud ini. Mereka ini, kaum Ad itu dibinasakan karena durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kisah selanjutnya ini dia ya? Nih. Wilayah kaum Samud terletak di wilayah kaum Ad yang telah hancur disapu angin topan pada masa kenabian Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud mewarisi kesuburan dan kekayaan alam kaum Ad. Karena kesuburan tanah dan kekayaan alamnya, sehingga kaum Samud hidup makmur dan kaya raya dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Namun sayangnya, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong, mereka menganggap bahwa kekayaan mereka itu karena kerja keras mereka, karena kerja keras nenek moyang mereka, bukan karena Allah. Nah, yang seharusnya kalau kita misalnya menjadi orang kaya, harusnya kita, oh ya ini karena berkat kasih sayang Allah yang sudah memberikan nikmat kekayaan kepada kita. Jadi kita tidak boleh ingkar kepada Allah. Tetapi kaum Samud, mereka ingkar kepada Allah. Mereka menyembah patung dan berhala. Kira-kira boleh nggak ya kita tuh menyembah patung dan berhala? Tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah, Tuhan kita yang Esa, yang tidak ada tandingannya. Jadi mereka ini kaya, hidup makmur itu berkat Allah, bukan berkat berhala dan patung mereka ya. Nih. Miss, berhala itu tuh apa, Miss? Berhala itu sesembahan kaum kafir yang terbuat dari batu dan yang membuat mereka sendiri. Nah, coba kita bayangkan sayang. Mereka aja batunya dia sendiri yang buat. Masa dia sembah juga?
Bodoh nggak orangnya itu kira-kira ya? Padahal seharusnya yang namanya Tuhan, kalau Tuhan kita itu pencipta segala-galanya. Kalau mereka ini, kaum Samud ini, dia buat batu sendiri, dia sembah-sembah sendiri. Kalau dia mau hancurkan bisa hancur. Kalau Tuhan kita Allah tidak bisa hancur ya. Oke, itu harus kita ingat. Nah, nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya dalam kesesatan. Allah mengutus Nabi Soleh untuk memberi petunjuk kepada kaum Samud. Salah ketik ini namanya. Nah. Oke. Karena apa? Karena kaum Samud itu ingkar kepada Allah. Jadi Allah mengutus melahirkan orang yang baik, yang soleh, yang bisa dan mau disuruh untuk berdakwah, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam berdakwah untuk mengajak kaum Samud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan alam semesta. Kira-kira ajakan kaum soleh itu diterima secara dengan lapang dada, langsung diterima atau ditentang ya sama kaum Samud? Nah, ini tanggapan kaum Samud. Kaum Samud tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud tidak percaya kepada Nabi Soleh. Dianggapnya si Soleh ini gila, sudah gila. Kita kan sudah ada Tuhan. Tuhan kita kan berhala-berhala itu. Kenapa harus menyembah Allah? Allah kan tidak nampak, kata dia. Kata orang kaum Samud. Nih. Awalnya kaum Samud, padahal kaum Samud ini berharap Nabi Soleh dapat menjadi pemimpin mereka karena Nabi Soleh itu dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Karena ternyata Nabi Soleh mengajak menyembah Allah, kaum Samud akhirnya meninggalkan Nabi Soleh. Kaum Samud menganggap bahwa perkataan Nabi Soleh itu sebagai omong kosong belaka. Dibilangnya, oh Soleh ini sudah gila. Bohong Soleh ini, kata kaum Samud. Kemudian setelah kaum Samud menentang, mengejek Nabi Soleh, memusuhi Nabi Soleh, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Soleh memberi peringatan. Nih dia. Nabi Soleh alaihissalam selalu mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menceritakan azab yang akan menimpa kepada kaum yang terdahulu karena menentang nabinya. Karena menentang Nabi dan Allah. Contohnya kaum sebelumnya yaitu kaum Ad. Kaum Ad umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud alaihissalam juga menentang Nabi Hud sebagian besar. Akhirnya kaum Nabi Hud mendapat azab apa? Mendapat azab angin puting beliung yang sangat hebat sehingga meluluh lantakkan negara mereka. Akhirnya mereka habis, bangunan-bangunan yang mewah, bangunan-bangunan yang megah rata dengan tanah. Karena apa? Karena Allah sudah berkehendak memberikan azab kepada kaum yang menentang Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab tersebut bisa saja menimpa kepada mereka, maksudnya kepada kaum Samud, jika mereka tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan bisa saja azab Allah datang sewaktu-waktu tanpa ada apa? Tanpa ada basa-basi, tanpa oh nanti mau ada azab. Kalau kamu disuruh menyembah Allah tidak mau akan turun azab itu. Tetapi kaum Samud tidak peduli. Jadi Nabi Shalih alaihissalam sudah mengingatkan bahwa azab akan datang sewaktu-waktu. Bisa saja tengah malam, pagi, siang, tidak peduli. Sebagian kecil kaum Samud mengikuti ajaran Nabi Shalih. Jadi setelah sekian lama Nabi Shalih berjuang berdakwah, hanya sebagian kecil yang mau mengikuti Nabi Shalih. Tetapi yang sebagian besar menentang Nabi Shalih alaihissalam. Nih, kaum Samud menganggap tujuan Nabi Shalih alaihissalam berdakwah adalah mencari kedudukan sebagai pemimpin di kaumnya. Kata kaum Samud, oh si Shalih ini mau cari perhatian supaya bisa menjadi pemimpin bagi mereka. Berkali-kali itu kata kaum Samud, tetapi sebenarnya bukan itu tujuan Nabi Shalih. Tujuan Nabi Shalih yaitu menyelamatkan mereka dari azab, menyelamatkan mereka dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka agar kaum Samud itu mau menyembah Allah. Berkali-kali Nabi Shalih alaihissalam menolak anggapan tersebut. Nabi Shalih alaihissalam berdakwah dengan ikhlas untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan Allah. Sedikit demi sedikit kaum Shalih mengikuti dakwah Nabi. Hanya sedikit yang mengikuti. Melihat hal itu, para pemimpin kaum Samud meminta Nabi Shalih alaihissalam membuktikan kebenaran dakwahnya. Mereka meminta Nabi Shalih alaihissalam mengeluarkan unta dari batu. Ya, jadi mukjizat Nabi Shalih ini dapat mengeluarkan unta dari batu. Kaum Samud dan pemimpin kaum Samud menyuruh Nabi Shalih, hai Shalih, kalau kamu benar seorang nabi bersuruh Allah, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan mukjizatmu, apa yang kamu miliki, kata kaum Samud. Coba keluarkan unta dari dalam batu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan awalnya Nabi Shalih tidak bisa mengeluarkan unta dari batu. Kemudian Nabi Shalih memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah mukjizat yang bisa aku tunjukkan kepada kaum Samud yang kafir, yang tidak mau menyembah kepadamu, ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Shalih, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan unta dari batu, dan untanya itu sangat sehat, gemuk, besar, luar biasa. Sesuai permintaan pemimpin kaum Samud supaya menunjukkan mukjizat bisa mengeluarkan unta dari batu. Nah, akhirnya setelah mukjizat Nabi Shalih tadi terjadi, Nabi Shalih bisa mengeluarkan unta yang gemuk, yang sehat, yang besar dari batu. Akhirnya pengikut Nabi Shalih semakin bertambah. Jadi mereka mulai percaya. Tetapi apa? Tetapi pemimpin kaum Samud bukannya percaya. Pemimpin kaum Samud tambah iri,
tambah marah dan tambah dengki kepada Nabi Soleh. Dan akhirnya apa yang terjadi ya? Ini dia. Akhirnya kaum Samud membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Ceritanya ini ada juga di buku Anak Mem ya. Nabi Soleh alaihissalam melarang kaumnya mengganggu unta itu. Jika ada orang yang mengganggu unta itu, maka Allah akan menurunkan azab kepada siapa yang membunuhnya. Unta itu dibiarkan makan dan minum sepuasnya, tanpa ada yang mengganggu. Kejadian tersebut menimbulkan rasa tidak senang para pemilik ternak yang lain. Jadi para pemilik ternak yang lain tuh iri. Aduh, si unta soleh ini